Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Pagi-pagi bikin bangga. PSSI buat keputusan luar biasa untuk Timnas Indonesia jelang Piala Dunia U17. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membeberkan negara mana yang akan didatangi Timnas U17 Indonesia untuk menggelar pemusatan latihan. Amali mengatakan Timnas U17 Indonesia akan TC antara di Jerman atau Qatar. Pria asal Gorontalo itu tidak menyebutkan Jerman atau Qatar terlebih dahulu yang didatangi tim asuhan Bima Sakti tersebut. Selain Jerman, ada beberapa opsi negara yang rencananya juga akan didatangi Timnas U17 Indonesia. Timnas U-Strip 17 Indonesia hanya mempunyai waktu 4 bulan untuk mempersiapkan tim tampil di Piala Dunia U17 2023. Di Jerman dan ada beberapa negara lainnya, kata Amali. Kalau tidak Jerman, ada Qatar juga, tanya Bima Sakti saja itu kapan berangkat ke Eropanya, lanjutnya. Sebelum berangkat TC ke luar negeri, Timnas U17 Indonesia terlebih dahulu akan menggelar seleksi. Luar biasa PSSI makin mendunia dan luar biasa hebat. Bikin kaget. Kucurkan 6 miliar rupiah untuk Timnas Indonesia di Piala Dunia U17. Begini kronologinya. Rombongan menteri melihat sejumlah infrastruktur JIS yang hendak direnovasi untuk persiapan sebagai salah satu kandidat venue penyelenggaraan ajang Piala Dunia U17 2023 itu. Dito selaku Menpora menyampaikan hari ini dirinya meninjau langsung bagaimana kondisi JIS. Iya, hari ini saya bersama Pak Basuki, Pak Erik yang juga sebagai Ketua Umum PSSI dan Gubernur DKI Jakarta Heru Budi untuk melihat langsung kondisi JIS. Berikutnya saya akan melakukan rapat dengan PSSI, ujar Dito. Di sisi lain, rumput di JIS tersebut harus diganti karena tidak standar FIFA. Kabarnya uang anggaran sekitar 6 miliar rupiah akan disiapkan untuk merenovasi rumput. Renovasi ini harus segera dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sebab pemerintah Indonesia hanya mempunyai waktu 4 bulan ke depan sebelum turnamen itu digelar. Hari ini kita melihat JIS stadion kita yang sangat bagus ini. Namun kita evaluasi kira-kira kalau nanti diperiksa, dievaluasi FIFA mudah-mudahan sudah memenuhi standar itu. Salah satu yang utama rumput, kata Basuki Menteri PUPR. JIS mulai masuk sebagai venue Piala Dunia U17 2023. Shin Tae-yong temukan talenta baru lagi. Penerus Marcelino Ferdinand di Persebaya kah? Persebaya Surabaya telah menemukan potensi baru setelah kepergian Marcelino Ferdinand, yaitu dengan hadirnya wonderkid Tony Firmansyah. Pada pembukaan Liga 1 2023-2024, Persebaya Surabaya berhasil meraih kemenangan melawan Persis Solo dan Tony Firmansyah menjadi sorotan utama. Meskipun usianya baru 18 tahun, Tony Firmansyah tampil luar biasa dan memberikan kontribusi besar dalam kemenangan Persebaya atas tuan rumah di Stadion Manahan, Solo. Tony Firmansyah masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-71 dan ia turut membantu Persebaya mengatasi perlawanan dari Laskar Sambernyawa. Saat skor masih imbang 2-2, Tony Firmansyah muncul sebagai pahlawan Persebaya dengan aksi briliannya yang berujung pada gol bunuh diri oleh pemain Persis pada menit ke-82. Sebelum mencuri perhatian di pertandingan perdana Liga 1 2023, Tony juga telah menunjukkan kemampuannya dalam laga pramusim Persebaya. Bukanlah hal yang mengejutkan melihat Tony Firmansyah tampil mengesankan, mengingat dia adalah produk dari Akademi Persebaya yang telah berkarir sejak 2018 bersama SSB Putra Mars. Vietnam kucurkan dana besar demi tembus Piala Dunia 2026, bagaimana Timnas Indonesia? Vietnam menyiapkan strategi khusus untuk bisa mendapatkan hasil terbaik pada Piala Asia 2023 dan Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, Timnas Vietnam berada satu grup dengan Timnas Indonesia, Jepang, dan Irak pada Piala Asia 2023.
Harapannya, Vietnam mampu mendapatkan hasil terbaik sehingga mendapatkan peluang besar untuk tiket Piala Dunia 2026. Karena itulah Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) mengucurkan banyak dana demi memuluskan harapan tersebut. Lebih lanjut, Philippe Troussier merasa senang dengan fasilitas yang diberikan oleh Vietnam, termasuk juga perihal permasalahan para pemain. Pelatih asal Perancis itu menganggap para pemain Vietnam memiliki bakat untuk bisa tembus putaran final Piala Dunia 2026. Terus terang, saya memiliki semua syarat untuk melakukan pekerjaan saya dan mereka percaya pada saya. Lantas bagaimana persiapan timnas Indonesia untuk Piala Dunia 2026? Saat ini masih belum ada pergerakan pasti untuk timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Kini semua insan sepak bola Indonesia fokus untuk mempersiapkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Dengan persiapan yang matang dan satu langkah di depan Indonesia, apakah Vietnam akan berhasil di Piala Asia 2023 dan Piala Dunia 2026? Absen tampil untuk Jeonnam Dragons pekan ini, pelatih minta Asnawi cepat beradaptasi. Bek kanan timnas Indonesia Asnawi Mangkualam belum tampil dalam 2 laga terakhir bersama Jeonnam Dragons. Laga terakhir yang dimainkan Asnawi Mangkualam terjadi pada 25 Juni 2023. Saat itu bek kanan timnas Indonesia tampil sebagai pengganti saat Jeonnam Dragons melawan Gimpo Citizens. Asnawi Mangkualam baru masuk pada menit ke-79. Masuknya ex-pemain Ansan Granners tersebut sukses membuat perubahan signifikan pada permainan tim sesuai dengan gaya dan ciri khasnya. Asnawi bermain penuh konsentrasi dan naik turun membantu serangan, tak lupa juga segera kembali turun untuk menutup pergerakan penyerang lawannya. Jeonnam Dragons akhirnya sukses mendapatkan gol kemenangan pada menit ke-90 dari Valdivia. Jeonnam Dragons menang 2-1 pada laga tersebut. Setelah laga tersebut, Asnawi Mangkualam absen pada laga lawan Seoul Airlines pada Senin 3/7/2023. Asnawi Mangkualam sebenarnya masuk dalam daftar pemain cadangan yang dibawa oleh pelatih Jeonnam Dragons, Lee Jang-kwon. Akan tetapi belum bisa dimainkan dikarenakan kondisi Asnawi kurang bagus setelah absen 2 pertandingan sebelumnya. Buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan.